kondisi orang yang terlilit hutang. Ada dua, namanya al-musir, yaitu mudah dalam kondisi lapang, punya harta untuk bayar, punya aset untuk bayar. Oke, ini kita tagih tidak apa-apa. Yang kedua al-mu'sir, ekonominya sulit, tidak bisa bayar. Nah, al-mu'sir ini juga ada dua. Yang pertama berhutang pada antum, ya, yaitu berhutang pada kita, hutangnya pada kita. Yang kedua hutangnya pada orang lain. Kalau hutangnya pada kita, maka wajib bagi kita untuk memberi tundaan. Hukumnya wajib, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana dzu usratin," yaitu mu'sir, fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam kondisi sulit, punya hutang tidak bisa bayar, maka wajib bagimu untuk menundanya sampai kondisi mudahnya, sampai kondisi lapangnya. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan, kalau ada orang punya hutang sama kita dan kita tahu kondisinya sulit, dia bukan orang penipu, bukan orang punya aset banyak, memang dia enggak punya apa-apa, dia sudah berusaha bayar tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh seorang laporkan ke pihak yang berwajib untuk ditangkap orang yang hukumnya haram. Wajib bagi dia untuk memberi tundaan, dia dapat pahala dari situ. Dia kasih wajib, bukan sunnah. Kata para ulama, Allah mengatakan, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau ternyata orang yang kamu hutangi tersebut dalam kondisi sulit tidak bisa bayar, maka wajib bagimu untuk memberi penundaan sampai dia ila maisarah, sampai dia mendapatkan kelapangan untuk membayar. Lain halnya kalau dia penipu, suka bohong, punya duit dia diam-diam, bahkan punya utang beli sana beli sini. Ini tidak jadi masalah, silahkan ambil hak antum, lapor ke pihak berwajib, enggak ada masalah ya. Tapi yang jadi masalah kalau memang dia benar-benar tidak mampu, maka wajib bagi seorang untuk menunda. Kalau dia melaporkan pihak berwajib, dia berdosa. Karena Allah suruh wajib bagi dia untuk menunda, jangan sampai dia maksa sementara dia tahu orang ini tidak mampu. Saya ulangi lagi. Beda kalau orang punya aset bisa disuruh jual. Ini dia enggak punya apa-apa, sudah habis-habisan, sudah enggak bisa. Jangan kita suruh dia untuk dipenjara dan yang lainnya ya. Yang sunnahnya lagi lebih bagus, ya, wajib kita memberi penundaan. Kemudian sunnah, kata Allah, "Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Sunnah adalah di antara dua, yaitu mengikhlaskan, kalau bahasa kita, mengikhlaskan sebagian atau mengikhlaskan keseluruhan. Ini lebih baik. Wa anta saddaqu khairul lakum, kata Allah Subhanahu wa taala untuk yang ini, lanjutan dari ayat ini, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian. Kalian bersedekah artinya kalau orang punya utang kita sudah kamu bayar 30% aja, 70% saya lunasi. Lebih baik lagi sudah enggak usah bayar. Subhanallah, dalam hadis disebutkan ada seorang masuk surga gara-gara ini. Dia masuk surga, dia dihisab, ditanya kau punya amalan, dia enggak punya amalan. Apa amalan? Dia bingung, saking banyak maksiat dia lakukan, dia bingung apa amalan dia. Tiba-tiba dia ingat, iya, saya dulu punya anak buah pembantu-pembantu, saya kasih utang sama orang. Kalau orang tersebut tidak bisa bayar, maka saya tunda atau saya turunkan atau saya ikhlaskan sebagian atau ikhlaskan seluruhnya. Jadi di antara hal yang memudahkan seorang masuk surga adalah amalan seperti ini. Dia kasih utang sama orang, kita memberi hutangan saja, kita dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salafu yajri majra syatri sadaqah." Memberi hutangan itu pahalanya setengah sedekah. Kalau kita kasih hutang orang 100 juta sama dengan kita bersedekah 50 juta, meskipun dia kembalikan 100 juta. Meskipun dia kembalikan 100 juta. Ya. Apalagi kalau kita ikhlaskan sebagian atau apalagi kalau kita ikhlaskan seluruhnya. Itu amalan mulia dan sebab masuk surga. Jadi perhatikan ikhwan, hati-hati kalau orang punya utang sama kita dan ini memang tidak mampu, kita tahu tidak mampu, tidak boleh kita paksa dia bayar, tidak boleh. Lain halnya kalau dia punya aset atau dia penipu, kita boleh mengambil hak kita dengan cara hukum dan yang lainnya ya. Taib ini yang berkaitan dengan mu'sir. Kalau hutangnya kepada orang lain, maka ini tidak wajib. Dia datang kepada kita, saya punya hutang sama orang, ya, maka sunnah kita membantunya, sunnah membantunya. Sunnah membantunya. Yang penting adalah yang berkaitan dengan kita.
Karena ikhwan, maksud saya, jadikanlah kita meringankan hutang atau memberi hutangan sebagai amal untuk mendapatkan surga, ya. Sebagai amal untuk mendapatkan surga. Betapa orang kalau sudah kena hutang terlilit, betapa pusing dia mikir hutang tersebut. Apalagi kalau ditagih-tagih, terus tiba-tiba kita kasih bantuan, kita ikhlaskan atau kita bantu dia, maka pahalanya sangat besar. Makanya Nabi tadi mengatakan, wahabul a'mali ila Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya au taqdi anhu dainan, kau lunaskan hutangnya. Ini pahala yang sangat besar dan sebab memasukkan seorang dalam surga, ya. Balasannya Allah akan mudahkan urusanmu di dunia dan di akhirat. Allah akan mudahkan urusanmu di dunia dan akhirat. Di dunia dapat keringanan, di akhirat juga dapat keringanan. Keringanan Allah akan, ya, perhatikan di sini yassarallahu alaihi, maf'ul bihi tidak disebutkan, objeknya disebutkan. Allah akan berikan dia keringanan di dunia akhirat. Keringanan apa? Umum. Keringanan apa? Allah akan berikan keringanan. Yang penting Anda ketika membantu orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.